Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahru siyami wal qiyami wal qura li jami'il muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya habballah ya habbal rasuli usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 unsur anggota tubuh kita yang perlu kita rawat sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu ada yang namanya, awalnya namanya ruh, tetapi kalau sudah berbentuk sebagai manusia dia dikenal dengan nama nafsun, nafas. Kata ruh itu kata dalam bahasa Arab yang artinya ketenangan atau suci. Ruh juga bisa berubah katanya dengan kata tarawih, bisa juga berubah dengan kata istirahat. Istirahat itu kan ketika kita bekerja terus kita ada waktu istirahat, itu menenangkan diri kita yang capek dalam bekerja, mengistirahatkan. Sama dengan sholat tarawih juga kita tunaikan dengan ketenangan, dengan santai. Sedikit menyinggung dengan sholat tarawih, hendaknya para imam ketika membaca ayat suci Al-Quran yang setelah Al-Fatihah, maka minimal dia membaca 3 ayat, ya, minimal 3 ayat, karena di dalam Al-Quran itu surah yang paling pendek yaitu surah Al-Kautsar. Nah, itu. Jadi 3 ayat, jangan 1 atau 2, ya. Kembali ke ruh. Awal mula ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika fayanfu fi ar-ruh wa yu'maru bi arbi kalimatin bi katbi rizqi wa ajalihi wa amali syakiyun aw sa'idun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian atau kita ini dalam penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunda kita, yaitu yang pertama 40 hari berbentuk nutfah. Nutfah yaitu percampuran spermatozoum dengan ovum, atau istilahnya dengan yang lain yaitu mani. Summa yakunu alaqatan misla zalika, 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, berbentuk darah. Summa yakunu misla zalika mudigah, mudigah itu sudah berbentuk daging, sudah berwujud. Fayanfu firruh fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat yaitu malaikat Jibril untuk meniupkan ruh di dalam kandungan ibunda kita. Maka bagi para wanita yang sedang mengandung ketika usia 120 hari atau ya 3 bulan, maka hendaklah dia disunahkan untuk memperbanyak doa Rabbi habli waladan solehan atau soleh. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh atau soleha. Karena ketika sudah berusia kandungan 120 hari itu
telah ditetapkan ajalnya, rizkinya, maka kita berdoa bahwasanya keturunan yang kita punya itu keturunan yang soleh dan solehah. Nah, ketika ruh ditiupkan, maka dia bercampur dengan daging. Daging ini ikhtiar dari para ibu-ibu ketika dia mengandung selama usia 120 hari dengan cara mengkonsumsi makanan. Karena sejatinya adalah kita ini diciptakan dari tanah, khalaqtahu min tin, dari tanah liat. Karena tanah ini secara jenisnya itu banyak, artinya warnanya tidak suci. Ada tanah merah, tanah abang kan, warna merah, tanah kuning dan lain sebagainya. Jadi dia tidak suci. Yang ruh ini suci bercampur, berarti dia berubah namanya menjadi nafsun atau jiwa. Maka dari itu ketika usia 120 hari, maka bisa dikatakan sudah berwujud manusia walaupun kecil, sudah bisa bernafas. Nah, kata bernafas ini diserap dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan nafsun atau jiwa. Nah, di dalam jiwa kita ini, karena ruh sifatnya suci tadi bercampur dengan daging, ya, yang macam-macam warnanya, ya jadi tidak suci lagi dia. Tetapi ada potensi di dalam tubuh kita ini, potensi kebaikan dan potensi kita melakukan keburukan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawa fa alhama fujurah wa taqwaha, dan demi jiwa telah aku sempurnakan, maka aku menghilangkan fa alhama fujurha, fujur, sifat-sifat di dalam tubuh kita ini sifat buruk dan sifat takwa. Fujur yaitu kumpulan-kumpulan sifat buruk yang pernah kita lakukan di dunia ini, dan takwa adalah kumpulan-kumpulan sifat baik yang pernah kita lakukan di dunia ini. Karena sejatinya manusia adalah al-insanu makanil khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan diambil dari kata nasya yansa, lupa. Kata nasya yansa diserap dalam bahasa Indonesia dalam kata nasi. Nah, kalau bukan berarti makan nasi nggak boleh, maksudnya kalau kita banyak makan nasi itu kan bawahnya ngantuk, tidur. Sama dengan kalau kita habis berbuka puasa terus kita makan nasi yang banyak, itu kan untuk melakukan sholat tarawih itu bawahnya ngantuk berat. Nah, jadi salah satu cara ya agar kita bisa merawat ruh kita ini, memberi nutrisi ruh kita ini, yaitu dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat dan puasa. Kemudian membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan informasi bahwasanya syahrul Ramadan syahrul siyam, bulan puasa, bulan penuh maghfirah, bulan qiyamul lail, bulan syahrul qura, bulan yang mana kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita melakukan qiyamul lail atau salat tarawih, dengan kita berpuasa, maka itu sejatinya telah menghidupkan ruh kita, telah memberi nutrisi yang di dalam ruh kita ini, sehingga kita melakukan amal-amal kebaikan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-aqlun, akal. Bagaimana cara merawat akal? Yang perlu kita rawat al-aqlu, artinya mengikat. Maka pastikan informasi yang kita terima ini informasi yang benar, karena sejatinya akal ini sifatnya mengikat, al-aqlu. Maka ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita raih, ya, maka pastikan ilmu itu sumbernya, dasarnya dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukan ibadah dan ilmunya itu dasarnya tidak kuat, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Dan yang terakhir adalah jismun atau anggota badan, fisik kita. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba.
Wahai manusia, makanlah sebagian yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, mohon maaf, tamak. Ya, kita disuruh makan sebagian, tidak seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Yang pertama halal, sumbernya dengan halal. Kemudian zatnya juga halal. Thayyib. Thayyib ini menyehatkan bagi tubuh kita. Artinya tubuh kita sehat, terus akal kita ini kuat, mendapatkan ilmu-ilmu yang sumbernya dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan kita terus istiqomah memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ya, amaliyah keseharian kita itu ya tidak bisa menekan maksiat, ya, mengurangi maksiat yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Aktafi bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.